Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Livia Ramadhani dengan NPM 22052010102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas laporan penelitian dengan judul Etika Desain di Era AI, analisis kasus representasi penggunaan AI pada postingan Gibran Raka Buming Raka dalam scene film Dune dan dampaknya pada opini publik. Ya, yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan, pertama adalah terbelakang. Perkembangan AI dan deepfake yang pesat memunculkan dilema etika dan dampak sosial pada masyarakat. Lalu, kasus viral video AI Wakil Presiden Gibran di film Dune memicu perdebatan publik tentang etika dan hak cipta. Sehingga penelitian ini penting untuk memahami batasan etis, manipulasi citra publik, dan dampaknya pada opini publik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tindakan Wakil Presiden Gibran dinilai dari perspektif etika digital dan etika desain. Kedua, apakah tindakan ini merusak nilai kreativitas dan penghargaan terhadap karya orisinal. Dan yang terakhir yaitu bagaimana opini publik merespons tentang penggunaan AI oleh tokoh publik dan potensinya dalam pelanggaran hak cipta. Selanjutnya ada batasan masalah. Analisis terbatas pada kasus video AI Wakil Presiden Gibran di film Dune. Dilihat dari perspektif etika desain, prinsip etika digital, dan dampaknya pada opini publik. Data-data yang diambil dari sosial media yaitu X atau Twitter dan Instagram. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis tindakan Gibran dari sudut pandang etika digital dan desain. Yang kedua, mengevaluasi batasan etis tindakan face swapping tanpa izin. Dan yang terakhir, memahami opini publik terkait penggunaan AI dan HKI oleh tokoh publik. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang etika desain dan digital di era AI, meningkatkan kesadaran HKI, serta dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau AI, yaitu teknologi yang menyalin kecerdasan manusia untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua yaitu deepfake. Deepfake sendiri yaitu video hiperrealistis hasil manipulasi AI untuk pertukaran wajah yang tampak asli. Yang ketiga, film Dune. Film Dune ini yaitu film dengan genre science fiction yang menampilkan hiperrealitas. Film ini diadaptasi dari novel karya Frank Herbert tahun 1965 dan diproduksi oleh Legendary Pictures dan Warner Bros. Pictures. Yang keempat, yaitu dinamika opini publik di era digital. Media sosial sebagai arena pembentuk opini dengan algoritma yang memengaruhi persepsi. Yang kelima, prinsip etika desain dalam konteks digital, yaitu pentingnya standar etika yang tinggi untuk pesan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang keenam, batasan etis dan sosial media manipulasi Dan yang keenam, batasan etis dan sosial dari manipulasi media oleh AI. Resiko manipulasi informasi AI terhadap polarisasi masyarakat dan degradasi demokrasi. Dan yang terakhir yaitu hak kekayaan intelektual di era digital, tantangan perlindungan karya cipta digital di tengah kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu pemicu masalah, perkembangan pesat AI yang memungkinkan manipulasi data oleh tokoh publik. Yang kedua yaitu kasus spesifik, yaitu kasus viralnya video AI oleh Wakil Presiden Gibran dalam salah satu scene film Dune yang diposting oleh Gibran di media sosialnya. Dan hal ini dapat dilihat dalam dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama muncul pertanyaan mengenai batasan etis dan hak cipta tentang penggunaan AI tersebut. Dan sudut pandang yang kedua dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi kreativitas dan hiburan. Dari sudut pandang yang pertama dapat ditarik lagi menjadi isu krusial, yaitu pelanggaran hak cipta film Dune
yang bertentangan dengan prinsip etika desain dan etika digital. Dan dengan adanya isu tersebut, maka berdampak pada opini publik yang menimbulkan reaksi beragam di kalangan masyarakat tentang bagaimana AI tersebut dipahami oleh masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan penelitian ini mengidentifikasi sudut pandang etika desain, etika digital, dan opini publik. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, tindakan Gibran memungkinkan dapat dinilai negatif dari perspektif etika digital karena tidak menghormati hak kekayaan intelektual dan tindakannya yang kurang bertanggung jawab. Yang kedua, dalam etika desain, face swapping tanpa izin dipandang tidak etis karena merendahkan originalitas karya dan merusak ekosistem kreatif. Yang ketiga, opini publik terbagi menjadi beberapa, seperti antara hiburan dan tidak pantas dan melanggar HKI. Lalu, opini negatif dipengaruhi oleh pemahaman HKI, ekspektasi etis tokoh publik, dan kesadaran penyalahgunaan AI. Dan yang terakhir, kasus ini diperkirakan dapat meningkatkan kesadaran etika digital dan HKI. Namun, perubahan yang signifikan membutuhkan edukasi yang lebih. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan strategi studi kasus, memahami makna, interpretasi, dan konteks sosial fenomena AI. Populasi sendiri yaitu warga Indonesia yang aktif di media sosial dan terpapar oleh konten kasus video AI Gibran dalam film Dune. Sampel berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa postingan video AI Gibran di Instagram pribadinya. Data sekunder berupa postingan komentar dan diskusi tentang video di sosial media seperti X dan Twitter. Ini termasuk dalam sentimen, argumen, dan isu etika. Dan yang terakhir, instrumen. Menggunakan observasi dan dengan peneliti sebagai observer yang bertugas untuk menganalisis elemen visual, deskripsi, argumen, dan respon publik. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Data primer menggunakan analisis postingan video AI Gibran di Instagram. Data sekunder menggunakan analisis postingan, komentar, dan diskusi di X atau Twitter. Analisis data. Yang pertama, analisis konten kualitatif yang termasuk identifikasi sentimen, argumen, serta isu etika. Yang kedua yaitu analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, and threats sebagai kerangka interpretasi tambahan. Dan yang ketiga, pemetaan data dalam matriks SWOT untuk perumusan implikasi. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan analisis SWOT. Objek penelitian sendiri yaitu kasus viral face swapping wajah Gibran di film Dune yang ditayangkan pada 2021 dan diposting di akun Instagram milik Gibran. Strength, yang pertama yaitu potensi viral dan menarik perhatian. Yang kedua, dapat diinterpretasikan sebagai humor dan hiburan. Lalu ada weakness, yang pertama potensi pelanggaran hak cipta serius. Selanjutnya bertentangan dengan etika desain, memberikan contoh kurang baik sebagai tokoh publik, dan terakhir dianggap tidak etis oleh sebagian masyarakat. Lalu lanjut ke opportunities, yang pertama ada dapat meningkatkan engagement akun media sosial Gibran. Yang kedua memicu diskusi tentang etika penggunaan AI dan hak cipta. Dan yang terakhir yaitu threats. Pertama, potensi kritik dari industri kreatif dan masyarakat umum. Yang kedua, dapat merusak reputasi Gibran sebagai wakil presiden. Yang ketiga, resiko tindakan hukum dari pemilik hak cipta. Dan yang keempat, potensi normalisasi manipulasi AI dan penggunaan karya berhak cipta tanpa izin. Selanjutnya, masuk bagian representasi kasus, dampak opini publik, isu etika desain, dan dampak industri kreatif. Representasi kasus ini yaitu video yang menggunakan
tindakan face swapping wajah Gibran dan istrinya di film Dune sehingga berpotensi untuk melanggar hak cipta karena mempertahankan elemen visual asli dari film. Yang pertama, dampak opini publik. Sentimen dari publik beragam, seperti ada positif yang menganggap sebagai kreativitas, netral sebagai penggunaan teknologi, dan negatif seperti kritik, etika hukum, dan kepatutan. Lalu argumen yang dominan mengenai pelanggaran hak cipta, etika desain, dan tanggung jawab digital, serta peran tokoh publik dan batasan kreativitas versus etika. Selanjutnya yaitu isu etika desain. Dalam kasus ini perdebatan menyoroti antara transparansi, akuntabilitas, dan integritas konten AI. Selanjutnya, dampak industri kreatif. Kekhawatiran normalisasi konten deepfake oleh tokoh publik dapat mengikis kepercayaan masyarakat dan merugikan seniman karena penggunaan karya tanpa izin, sehingga pentingnya kerangka etika dan hukum yang jelas. Terakhir yaitu bagian kesimpulan. Yang pertama, video AI Gibran dalam film Dune menyoroti konflik antara potensi AI dengan isu hak cipta. Yang kedua, opini publik di X atau Twitter terpecah belah, ada yang menyoroti tentang pelanggaran hak cipta, etika tokoh publik, dan integritas informasi digital. Dan yang terakhir, kasus ini menegaskan bagaimana pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran etika digital dalam praktik desain AI, terutama bagi tokoh publik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.